Di video pendek kali ini, kalian akan belajar bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan kepercayaan, gagal, jatuh, kehilangan kepercayaan, dan bagaimana mereka mendapatkan kembali kepercayaan tersebut. Buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Oxentius Aldwin. Welcome to Think Tank Podcast. Hari ini kita akan bahas buku The Power of Trust, karya Sandra Zucker dari Harvard Business School, dan penulis Celine Gupta. Ada 4 elemen kepercayaan. Kita mulai dari nomor 1, kompetensi. Kata-kata dari Presiden ke-8 Amerika Serikat, "It is easier to do a job right than to explain later why you did not." Artinya, jauh lebih mudah mengerjakan pekerjaan dengan benar di percobaan pertama daripada menunda atau tidak mengerjakan secara maksimal, lalu harus menjelaskan kenapa kalian salah setelah mengerjakan pekerjaan tersebut. Kepercayaan dimulai dari kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk membuat produk atau jasa dan menyalurkan hasil tersebut ke customer. Untuk memahami lebih dalam tentang kompetensi, di buku ini dinyatakan bahwa kompetensi bukan berarti sebuah perusahaan harus berhasil dan sempurna di semua hal, namun sebuah perusahaan harus mempunyai sebuah janji yang harus ditepati pada konsumen target pasar mereka. Contoh, Gojek adalah perusahaan transportasi yang menjanjikan pelanggan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Hal-hal lain seperti kenyamanan, keamanan, contoh kalau misalnya ada barang ketinggalan apa yang terjadi, dan lain-lain, itu di luar kompetensi. Hal ini bukan berarti kita harus malas-malasan dalam menyusun produk atau jasa, tapi kita harus benar-benar fokus spesifik di sebuah janji, baik itu besar maupun kecil, yang bisa kita tepati dan sesuai dengan kebutuhan customer. Di luar itu adalah berupa usaha-usaha tambahan kita untuk menambah nilai ke perusahaan kita. Nah, jenis-jenis kompetensi sendiri ada 2, yaitu technical competence atau kompetensi teknis. Contohnya adalah pembuatan SOP, pembuatan visi dan misi, yang memastikan sebuah perusahaan mengeluarkan atau memproduksi barang atau jasa secara konsisten dan tepat sasaran ke customer-nya. Yang kedua adalah managerial competence, atau di buku ini dinyatakan bagaimana pemain-pemain kunci dalam sebuah perusahaan itu mampu mengelola perusahaannya sedemikian rupa sehingga bisa mengetahui demand atau kebutuhan dari sebuah pasar. Hal ini digambarkan secara jelas oleh Henry Ford yang mengatakan, kalau saya menanyakan customer perlu apa, mereka akan menjawab kuda yang lebih cepat. Dikala itu masih baru-baru dikembangkan teknologi mobil. Jadi kadang memang sebuah perusahaan harus mempunyai visi yang 1-2 langkah lebih depan dibandingkan customer, karena customer terkadang tidak benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan. Ini istilahnya juga bisa di browsing demand creation atau creating a demand. Yang lebih baru lagi selain teknologi kuda lawan mobil, itu adalah penciptaan wireless earphone atau AirPods oleh Apple. Sebelumnya orang ada yang kepikiran buat headset atau earphone yang tanpa kabel. Karena ya kalau misalnya mereka ditanya di zaman sebelum ada AirPod, ya mereka akan bilang, oh saya butuh earphone yang lebih bagus kualitas suaranya atau desain produknya. Namun ketika Steve Jobs dengan kemampuan manajerial kompetensinya tadi melihat ada demand di berbagai sektor penggunaan untuk wireless earphone tadi, dia berhasil besar dan sekarang semua brand mengikuti pengembangan produk ini. Tadi faktor pertama kompetens. Nomor 2 adalah motif, dorongan atau motivasi. Di buku ini dijelaskan motif sangatlah penting bagi sebuah perusahaan dalam menyalurkan produknya, bahkan ketika perusahaan melakukan blunder atau kesalahan, ketika
konsumen benar-benar tahu motifnya baik, perusahaan tersebut tidak akan terlalu jatuh. Contoh di buku ini adalah Tommy Hilfiger. Di tahun 2016, melawan dari teori ekonomi maupun keputusan-keputusan pemegang saham dari perusahaan, Tommy Hilfiger memutuskan untuk membuat sebuah lini baju untuk orang-orang berkebutuhan khusus atau cacat. Meskipun berdampak pada turunnya margin keuntungan, dan yang tadi sudah disebutkan pemegang sahamnya porak-poranda, namun di lapangan hal ini ternyata berdampak cukup luas dan mendalam. Penjualan Tommy Hilfiger naik karena adanya market baru ini. Selain itu, Tommy Hilfiger juga mendapatkan boost dari bidang persepsi. Baik itu persepsi dari target customer-nya, persepsi dari masyarakat, dan yang lebih berdampak secara ekonomi adalah persepsi dari pekerjanya, yang menjadi lebih termotivasi untuk bekerja bagi perusahaan yang memang benar-benar bisa dibilang peka atau manusiawi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang timbul di masyarakat. Jadi selain daripada keuntungan ekonomi, perusahaan juga mendapatkan keuntungan berupa motivasi lebih dari pekerjanya, bahkan mereka mau lembur atau menambah jam kerja tanpa dibayar sekalipun karena mereka mengetahui kalau mereka melakukan hal ini dengan motif atau dorongan yang mulia. Berikutnya adalah means. Means adalah metode atau teknis konkret yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, di buku ini means sedikit kompleks. Ketika kalian mau mendalami, bisa dibeli bukunya untuk dibaca sendiri. Tapi aku akan ringkas means menjadi 4. Ini menurut Jason Colquitt, peneliti dari Universitas Notre Dame di Amerika Serikat pada tahun 2001. Apa saja? Yang pertama adalah procedural fairness. Artinya, apakah prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan itu adil, sesuai perjanjian apabila ada perjanjian di depan, dan tidak bias atau tidak mementingkan sebelah pihak saja. Nomor 2 adalah informational fairness, yaitu dimensi paling penting untuk menjaga kepercayaan baik karyawan maupun customer. Nah, informational fairness ini terdiri dari bagaimana informasi tersalurkan. Jadi apakah ketika ada produk baru, apakah hanya segelintir orang yang tahu, atau memang semua orang secara fair sama-sama mengetahui. Selain informational fairness, ada distributive fairness. Distributive fairness adalah bagaimana perusahaan menentukan insentif, komisi, atau mungkin bonus bagi customer-customer setianya. Apakah itu sudah fair, adil, sesuai perjanjian atau tidak. Lalu ada interpersonal fairness. Interpersonal fairness ini lebih ke arah social responsibility. Apakah perusahaan ini melakukan usahanya atau mengeksekusi aktivitas usahanya dengan etis, memperhatikan regulasi-regulasi yang berlaku, dan lain sebagainya. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi kepercayaan atau trust adalah impact atau dampak. Your intentions matter, but your impact matters even more. Niat kalian tuh penting, cuman dampak atau hasil itu mau nggak mau lebih penting. Itu kata Mao Zedong, pendiri dari Republik Rakyat Cina. Bayangkan kita sedang di tahun 1958 dan Mao Zedong memiliki ambisi tinggi untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya yang menjadi problem di masa itu. Penyakit-penyakit tersebut disebarkan oleh hewan atau hama, sehingga Mao Zedong mencetuskan program 4Ps Campaign. Intinya adalah dia memasang poster-poster, baliho, dan materi-materi lainnya ke masyarakat untuk membasmi 4 serangga atau 4 hama, yaitu lalat, nyamuk, tikus, dan burung pipit. Hewan nomor 1-3 kita sudah nggak asing lagi dan sudah jelas dampak buruknya. Sedangkan burung pipit, dikala itu meskipun
berpenampilan tidak berdosa cukup mengganggu karena banyak memakan biji-bijian milik petani. Mao Zedong membuat poster yang penuh warna dan instruksi-instruksi yang konkret untuk membasmi 4 hama ini. Ketika berhasil dibasmi, dia tidak memperkirakan apa yang terjadi berikutnya. Hasilnya terkumpul 100 juta kilogram lalat, 11 juta kilogram nyamuk, 1,5 miliar ekor tikus, dan 1 miliar burung pipit. Secara kuantitatif dikatakan sukses, namun secara kualitatif atau hasilnya mencengangkan. Setelah beberapa waktu, baru disadari bahwa burung pipit merupakan bagian penting dari ekosistem untuk membasmi hama belalang. Jadi setelah adanya Forpest program itu, belalang berkembang biak dengan bebas, mereka merajalela, memakan hasil tani masyarakat, dan menjadi alasan utama untuk kelaparan besar masyarakat Tionghoa yang terkenal sebagai The Great Famish, dengan korban jiwa sekitar 45 juta orang. Nah, itu adalah contoh paling konkret dan paling mencengangkan untuk kenapa dampak itu lebih penting dari hal-hal lain, mau itu motif, atau competence. Your intentions matter, but your impact matters even more. Nah, tips-tips apa sajakah yang bisa digunakan untuk memastikan dampak sebagai faktor paling penting dari kepercayaan itu bisa terkontrol dan tersalurkan dengan baik dan benar? 1. What gets measured, get done. Intinya adalah ketika kita gagal untuk mengukur sebuah sesuatu, hasilnya tidak akan semaksimal ketika kita rencanakan terlebih dahulu. What gets measured gets done. Apa yang bisa diperkirakan, diukur, direncanakan, itu adalah hal-hal yang akhirnya tereksekusi dengan baik dan benar. Nomor 2, pastikan dampak yang direncanakan itu sudah tepat sasaran. Jadi tidak asal secara kuantitatif besar, tapi secara kualitatif itu pas. Atau memang sasaran dari proyek kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan proyek kita. Yang ketiga, ketika terjadi dampak yang kurang baik, pastikan perusahaan sudah memiliki rencana untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, itu adalah 4 faktor dari kepercayaan atau trust. Sekarang, apa yang terjadi ketika kita sudah tidak dipercayai, customer kehilangan kepercayaan, dan kita ingin mengembalikan kepercayaan tersebut? Di buku ini disebutkan ada 6 elemen permintaan maaf yang baik. 1. Menyatakan penyesalan. 2. Menjelaskan. 3. Mengambil tanggung jawab penuh. 4. Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 5. Menawarkan perbaikan. Dan terakhir, meminta maaf. Pemakaian semua 6 elemen itu adalah permintaan maaf yang ideal. Cuman, ketika tidak memungkinkan, kombinasi paling efektif adalah menggunakan elemen nomor 3, menambahkan elemen nomor 5, dan menceritakan elemen nomor 2. Contoh, elemen nomor 3 adalah mengambil tanggung jawab penuh. Itu yang harus dimulai dari ketika kita melakukan kesalahan. Nomor 3, mengambil tanggung jawab penuh. Lalu menambahkan elemen nomor 5, menawarkan perbaikan, solusi, dan menceritakan elemen nomor 2, menjelaskan kronologi kenapa perusahaan bisa jatuh atau selip. Contoh penggunaan, saya meminta maaf karena tidak mengundang Anda ke pertemuan kemarin. Mengambil tanggung jawab. Apakah Anda mempunyai waktu untuk saya menjelaskan hasil pertemuan kemarin? Solusi konkret. Saya lupa mengundang Anda karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya, aturan perusahaan tidak mengikutsertakan divisi Anda. Cerita kronologi kenapa terjadi kesalahan. Sebagai penutup, penulis menyatakan, kita akan selalu lebih kuat bersama-sama daripada sebatang kara. Dan saya percaya hal besar akan terjadi ketika kita berani membuka diri untuk berhubungan, termasuk jatuh dan bangun dalam proses berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian untuk video hari ini, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.